Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Barat menyebabkan kota Melabuh terendam dan jalan desa amblas. Kapal motor asal luar daerah yang diduga kuat menangkap ikan menggunakan pukat harimau di perairan Aceh Singkil ditangkap. Seorang pengusaha kafe kuliner di Kota Banda Aceh memanfaatkan teras warung sebagai tempat budidaya anggur bernuansa kehijauan. Harga emas di sejumlah toko emas Kabupaten Nagan Raya masih terus naik. Dalam beberapa pekan terakhir, kenaikan cukup signifikan menyusul kenaikan harga emas secara nasional. Kenaikan harga emas yang diperkirakan akibat melemahnya nilai tukar mata uang rupiah dan ketidakpastian ekonomi global. Harga emas pekan ini menyasar hampir seluruh jenis emas. Harga emas London kini menyentuh harga 7 juta rupiah per mayam atau setara 3,3 gram, dibandingkan harga sebelumnya yang baru 6 juta rupiah per mayam. Harga emas murni sebelumnya Rp6.200.000 dan naik menjadi Rp7.700.000 per mayam. Sedangkan harga emas jenis 24 karat sebelumnya cuma Rp5.200.000, sekarang mencapai Rp6.600.000 per mayam. Akibat kenaikan harga emas, banyak warga menjual kembali emasnya lantaran harga yang terus meningkat. Dari 1 minggu ini naik terus nih. Naik hari ini berarti 66 kita tolak barang jual. Saya emas 24 di Nagan Raya, emas 24 66 siap barang. Kalau London 74. Murni ada 1-2 yang beli 74 tambah 377. Ini 1 minggu udah lonjak terus nih. Mungkin tidak turun nih, naik terus. Kalau sebelumnya 55, 54. 1 minggu paling banyak naik. Para pedagang cukup kewalahan menampung emas warga lantaran penjualan emas di Nagan Raya sedang lesu. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus dikebut. Pemerintah mulai membangun gudang dan gerai KDMP di Gampong Surin, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Momentum ini menjadi tanda dimulainya pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa Merah Putih di Aceh dan tanah air. Panglima Kodam Iskandar Muda turun langsung mengawali pembangunan gudang dan gerai koperasi. Pembangunan gerai dan gudang di Kota Banda Aceh merupakan program tahap pertama koperasi desa. Adapun total gerai dan bangunan yang dibangun pada tahap pertama untuk Provinsi Aceh sebanyak 52 unit yang ditargetkan rampung pada Maret 2026 mendatang. Pembangunan gudang dan gerai koperasi desa, Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu syarat bagi pengurus koperasi di setiap desa untuk mengajukan modal usaha ke bank. Alhamdulillah untuk acara groundbreaking pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk di wilayah Aceh, hari ini kita akan melaksanakan 52 titik di seluruh Aceh. Dari jumlah seluruhnya nanti 6.457. Saat ini 52 titik, kemudian secara bertahap sampai dengan 2026 itu kita bangun semua koperasi di tiap desa. Pemerintah sedang mengupayakan ketersediaan lahan untuk pembangunan gerai dan gudang KDMP di masing-masing kampung. Sudah secara badan hukum semua sudah siap. Kemudian untuk lahan sebahagian sudah ada. Untuk sementara masih melihat tanah desa. Tanah desa itu nanti seandainya tanah desa tidak ada, baru mungkin nanti kita akan membicarakan
ke tingkat Pemda solusinya bagaimana. Keberadaan gerai dan gudang koperasi desa diyakini mampu memangkas rantai pasokan kebutuhan pokok untuk warga. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Untuk menarik perhatian warga yang melintas, serta menggayat pelanggan agar singgah, salah satu pengelola warung kuliner di Banda Aceh menghias teras warungnya dengan rimbunan pohon anggur. Pengunjung bisa menikmati anggur sambil makan atau minum di teras terbuka. Kafe terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda, Desa Lambung Ulele, Kota Banda Aceh, Aceh. Terdapat aneka jenis anggur seperti Sultana, Malika, Sinemulkat, dan Niagara. Semua varian anggur berwarna hijau sesuai dengan konsep warung tersebut. Anggur itu ditanam di dalam pot semen. Setiap tiang teras kemudian dililitkan pada tiang, menjalar menjadi atap teras kafe. Proses pengairan dilakukan dengan selang kecil ke setiap pot. Saat mesin pompa dihidupkan, seluruh pot tersiram rata. Agar anggur tetap alami, baik pertumbuhan maupun rasanya. Anggur ini tidak menggunakan pestisida, tetapi dibungkus karangan buah anggur agar hama tidak bisa merusak biji anggur. Pemandangan lebih indah di malam hari karena pantulan cahaya lampu yang dililit memanjang sepanjang teras sehingga warna anggur terlihat asri. Pengunjung yang datang, selain menikmati minuman dan makanan, bisa juga membeli anggur segar dan siap dipetik oleh pegawai kafe sesuai selera pembeli. Dalam 1 kilogram dijual Rp80.000. Anggur ini baru panen perdana, dan anggur ia tanam hanya memakai pupuk biasa dan tanpa menggunakan pestisida atau insektisida, agar pembeli merasakan anggur yang benar-benar alami. Inilah dengan adanya tanaman anggur begini, atasnya sudah kita pasang plastik UV untuk supaya pertumbuhan perkembangan anggur bagus. Sehingga kita di bawah pohon anggur ini tidak basah. Jadi sedang hujan deras pun kita enak masih makan-makan di sini. Tentu, tapi ini kita kembalikan kepada alam saja. Pupuk ada memang pupuk, tapi kalau pada buahnya kita tidak support dengan pestisida. Biasanya sering Pak, makan di rumah biasa dibeli sama mama dari swalayan atau dari pasar, biasa ada dibeli macam-macam anggur. Terus bagaimana dengan anggur yang ini? Kalau ini anggurnya Pak, untuk anggur ini rasanya lumayan manis ya. Sama ada biji juga dalamnya, biasanya 1 atau 2, ukurannya kecil, jadi nggak gampang lah. Atau asam gimana? Manis Pak, untuk ini cukup manis. Anggur yang ditanam di teras kafe menjadi daya tarik tersendiri, siapapun tidak akan melewati kesempatan singgah di kafe tersebut. Pengunjung penasaran dengan keindahan dan dekorasi yang indah yang menyamankan mata. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Adila Heriatul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.